Ada seorang Habib bertelepon kepada saya satu hari. Ya. Ini kira belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Ya. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya. Oke. Harus terima sertifikat. Oke. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Wah. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Iya. Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Iya. Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Iya. Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Iya. Ternyata saya pun mau dibalwikan. Ada saja ulah oknum Habib ini. Menurut Roma Irama, dia pernah ditawari menjadi seorang Habib oleh oknum tersebut. Katanya, Roma itu seorang dzurriyah atau keturunan Nabi Muhammad. Bang Haji, Assalamualaikum. Ente itu habaib, ente itu Habib, kata Roma, menirukan si oknum Habib tadi. Orang yang menelpon itu meminta Roma datang ke Rabithah Alawiyah untuk mendapatkan sertifikat Habib. Bahkan si oknum itu siap mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sertifikasi. Rabithah Alawiyah merupakan lembaga yang melegalkan seseorang benar-benar keturunan Nabi Muhammad. Jadi kalau seseorang mendapatkan sertifikat dari Rabithah Alawiyah, berarti orang itu memang seorang keturunan Nabi Muhammad dari jalur Ba'alawi. Roma memang tidak menyebutkan tentang sosok oknum Habib yang menghubunginya itu. Tapi Roma bersumpah atas nama Allah bahwa yang dia sampaikan itu benar. Jika dia sampai berbohong, maka dia siap menerima laknat Allah. Karena peristiwa itulah, Roma mulai mengait-ngaitkan upaya menghabibkan para pahlawan oleh oknum Habib. Misalnya, Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Dalam pemahaman Roma, hal itu dimaksudkan untuk mengklaim bahwa Indonesia itu dimerdekakan oleh para habaib. Atau untuk menegaskan bahwa para habib itu punya jasa yang besar pada kemerdekaan Indonesia. Kasus penghabiban tokoh-tokoh bersejarah sudah sering dilakukan, termasuk yang membuat makam palsu. Salah satu yang ramai adalah makam Sumodiningrat atau yang dijuluki Singo Barong. Ada makam tua di Semarang yang disebut sebagai makam Sumodiningrat. Padahal makam aslinya di Jogja. Makam yang di Semarang itu kemudian diklaim sebagai keturunan bin Yahya. Artinya, dia dihabibkan sesuai jalurnya Habib Lutfin bin Yahya. Pemalsuan makam ini adalah masalah serius karena selain mengaburkan soal silsilah, ini juga mengubah sejarah. Jika sejarah dikaburkan, bangsa ini akan tercerabut dari akarnya. Para habaib itu belum lama masuk ke Indonesia, sekitar 200 tahun yang lalu. Di awal kemerdekaan, banyak dari mereka yang justru bekerja pada Belanda. Beberapa nama seperti Mufti Batavia yang juga bin Yahya adalah rekan seperjuangan Snoek Rojan, seorang jenius dari Belanda yang pura-pura masuk Islam untuk memecah belah, terutama untuk menguasai Aceh. Belakangan, mulai muncul pengakuan bahwa para habib itu merupakan pejuang kemerdekaan. Faktanya, tidak ada satupun habib yang jadi pahlawan kemerdekaan. Maka kemudian muncul kejadian mengaku pahlawan terkenal sebagai habib untuk melegitimasi keturunan habib lainnya. Cara licik ini harus diwaspadai karena para habib biasanya memiliki pengikut yang loyal yang disebut sebagai muhibbin. Dengan dukungan orang banyak, klaim sesat semacam ini bisa dianggap benar. Pada akhirnya akan muncul pengaburan sejarah. Bahkan
bisa terjadi konflik secara luas jika pihak keluarga tokoh asli tidak terima. Kisruh soal Habib ini bukan lagi persoalan perbedaan pendapat, tapi sudah masuk ranah pemalsuan sejarah dan pembelokan nasab. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat hukum harus ikut menangani. Jangan sampai kasus ini membesar dan tidak dapat dikendalikan. Semoga saja masyarakat yang termasuk dalam jajaran Muhibbin juga tidak fanatik buta dan menelan mentah-mentah apapun yang disebutkan oleh oknum Habib. Apalagi sekarang ini sedang ramai pembahasan soal nasab para habaib yang dianggap terputus dari Nabi Muhammad. Itu artinya para Habib itu tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Melalui kajian kitab nasab yang klasik disimpulkan, leluhur para Habib yaitu Alwi itu bukanlah anak Ahmad bin Isa. Karena namanya tidak disebutkan dalam kitab klasik sebelum abad ke-9. Padahal Alwi itu hidup di abad ke-4. Nama anak-anak Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Alwi. Kemudian dari tes DNA yang dilakukan di antara para habaib itu juga membuktikan mereka tidak satu kelompok dengan orang-orang yang telah terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Para habaib itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Apa yang dialami Roma merupakan bukti tambahan bahwa ada oknum habib yang rela melakukan apa saja agar nasab mereka tidak ada yang mempertanyakan. Roma yang jelas bukan habib bahkan ditawari untuk jadi habib dan dibayarkan sertifikat kehabibannya. Anehnya, kenapa oknum habib yang suka memalsukan kuburan menolak tes DNA, menghabibkan orang yang bukan keturunan Nabi itu tidak takut kualat pada Nabi Muhammad? Apakah mereka berpikir tindakan mereka itu tidak menistakan Nabi Muhammad? Kebenaran tidak mungkin mampu dipalsukan untuk waktu yang lama. Semoga orang-orang yang mengaku keturunan Nabi padahal bukan keturunan Nabi itu insyaf dan bertaubat. Selain tindakan mereka itu berdosa, mereka juga telah menghina Nabi dan keturunannya.